Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya akan melakukan proses perbanyakan tanaman jambu air dengan metode stack. Dengan metode stack ini sebenarnya pilihan yang diambil agar bisa lebih praktis untuk melakukan proses perbanyakan. Kalau menggunakan sistem cangkok, kita harus menunggu waktu yang cukup lama dan pengerjaannya pada pohon itu lumayan rumit ya, apalagi harus menunggu cukup lama. Sedangkan dengan metode grafting kita harus mempunyai cukup skill atau kemampuan untuk melakukan sambungan dengan benar. Jadi dengan metode stack ini mungkin orang awam pun mungkin sangat mudah untuk melakukannya, asal bahan-bahannya tersedia dengan baik. Alat atau bahan yang digunakan pertama-tama yaitu toples berisi air keran atau air sumur kira-kira setinggi 2 cm. Di sini saya menggunakan 2 buah toples berisi air karena nantinya akan dilarutkan menggunakan 2 jenis formula cairan yang berbeda. Yang pertama B1, lalu di sini ada BioZ, pupuk hayati. Jadi saya akan membandingkan di antara 2 formula ini manakah yang lebih unggul ketika menumbuhkan perakaran atau pertumbuhan tanaman yang akan di stack. Selain menggunakan media tumbuh menggunakan air dalam toples, di sini saya akan mencoba juga dengan media tanah. Jadi nanti akan ada bagian yang langsung ditancap di polybag berisi tanah. Untuk melakukan proses stack, pertama-tama kita akan membuat larutan B1 terlebih dahulu. Jadi pada toples pertama akan saya larutkan sedikit bagian dari B1, kira-kira setengah tutup botol dari B1 ini. Saya larutkan dengan air keran atau air sumur yang ada di dalam toples kecil ini. Jadi ini setengah tutup botolnya ya. Jadi sekarang kita larutkan. Oke, ini cairan B1. Lalu berikutnya kita akan melarutkan cairan formula BioZ. Jadi BioZ ini biasanya saya gunakan untuk memupuk tanaman agar lebih subur. Jadi di sini akan saya coba apakah reaksinya bagus untuk menumbuhkan stack. Kebetulan di sini sisanya masih ada sedikit, jadi akan saya manfaatkan untuk membuat percobaan kali ini. Jadi saya larutkan kira-kira sama ya, sekitar setengah tutup botol. Jadi di sini saya tidak menggunakan takaran, saya hanya memperkirakan saja. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ranting muda dari pohon jambu yang tadi kita sudah persiapkan. Pertama-tama kita buka dulu pembungkus bagian bawahnya yang kita gunakan untuk penjaga kelembaban. Nah, setelah kita buka pembungkusnya, lalu kita masukkan ke dalam toples berisi B1. Oke, setelah kita masukkan ranting muda pada larutan B1, selanjutnya sekarang kita masukkan ranting muda pada media berisi larutan BioZ. Oh iya guys, jangan lupa pada toples media larutannya kita beri label menggunakan spidol atau stiker agar kita bisa identifikasi nanti yang manakah larutan B1 dan manakah larutan BioZ.
Sekarang kita masukkan semua ranting pada dua larutan ini secara merata. Sebagiannya di larutan B1 dan sebagiannya lagi di larutan Biozi. Nah, berikutnya saya mempersiapkan untuk metode yang langsung ditancap di tanah dalam polybag. Jadi sebelum ditancap, pertama-tama harus direndam terlebih dahulu bagian bawahnya pada larutan B1 atau Biozi. Di sini ada dua batang yang saya gunakan, jadi satunya direndam pada larutan Biozi dan satunya lagi di larutan B1. Setelah dilakukan perendaman selama kira-kira setengah jam sampai 1 jam, selanjutnya ranting muda ini sudah bisa kita tancapkan di media tanah di dalam polybag. Kita tancapkan sekitar kedalaman 2 cm. Jadi di sini sudah kita lakukan perendaman 2 buah ranting dengan label B1 dan Biozi. Nanti kita akan bandingkan larutan manakah yang lebih baik dalam proses menumbuhkan stek ini pada media tanah. Oke teman-teman, jadi sudah hampir semua langkah-langkahnya telah kita lakukan untuk menumbuhkan stek atau cutting jambu air dengan media air dan media tanah dengan bantuan larutan cairan B1 dan Biozi. Untuk cairan B1 ataupun pupuk hayati Biozi ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko tanaman yang biasanya ada di setiap kota atau daerah. Namun jika di daerah teman-teman tidak ada toko peralatan tanaman, jadi vitamin B1 sebenarnya bisa ditemukan di apotek-apotek terdekat. Namun untuk vitamin B1 yang ada di apotek masih berupa tablet. Jadi untuk menggunakannya teman-teman harus menghancurkannya terlebih dahulu sebelum dilarutkan di dalam air. Oke guys, untuk langkah terakhir pada media air dan tanah ini kita lakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik atau bahan lainnya yang serupa. Di sini saya menggunakan kantong plastik bening agar cutting atau stek di dalamnya dapat kita pantau pertumbuhannya. Agar kelembaban di dalam plastik tetap terjaga, jangan lupa pada plastik pembungkusnya direkatkan atau diikat menggunakan lakban atau bahan-bahan lainnya. Di sini saya menggunakan plastik untuk grafting untuk mengikat atau melingkari media tanam ini agar tidak ada udara yang keluar masuk ke dalam media tanam. Jadi tingkat kelembabannya akan terus terjaga dan mengurangi bakteri dari luar untuk masuk ke dalam media tumbuh. Oke guys, sampai di sini sudah selesai semua tahapan-tahapan proses menumbuhkan cutting atau stek jambu air. Selanjutnya kita sekarang tinggal menunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk melihat perkembangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.